Oke, selamat datang kembali di Arcade Kapitalis. Kali ini kita akan membahas mengenai apakah saatnya beli saham blue chips. Hari ini gue ditemani oleh Julio, Sigma, dan dia. Halo semuanya. Halo. Halo. Di dalam pembahasan mengenai saatnya apakah kita beli saham blue chips ini, kita akan membahas mengenai kinerja saham blue chips, khususnya dari indeks LQ45. Kemudian kita akan membahas mengenai komposisi dari saham LQ45 itu dari indeks apa aja. Kemudian kita akan bahas mengenai pergerakan harga saham dari indeks LQ45. Dan yang terakhir itu kita akan bahas mengenai saham pilihan yang ada di LQ45 itu apa aja yang bisa kita kasih rekomendasi dari saham-saham LQ45 itu sendiri. Langsung aja kita mulai untuk yang pertama dari ini ya, kinerja dari saham blue chips khususnya LQ45. Kalau kita lihat di sini sebagian besar itu mengalami pendapatan dan labanya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan kecuali Gudang Garam, HMSP, Unilever, Excel, dan Astra Internasional. MSP parah sih anjir. Jadi Kacau. Kenapa itu? hampir semua Negara saham gitu ya. ini Rokok ya. mengalami kenaikan pendapatan maupun dari laba ya. Si TPIA 50% naiknya, labanya itu dari rugi jadi untung, BRPT juga sama dari rugi jadi untung, makanya BRPT itu naiknya sampai kencang banget beberapa hari yang lalu. Kemudian ada lagi Java, ini juga Java kencang banget. Kalau nggak salah dia semester pertama 2020 tuh rugi apa gimana ya. Makanya kelihatannya apa labanya kecil banget, makanya kelihatannya jadi super gitu di tahun 2021. Kemudian ada Era juga luar biasa, ini naiknya 392%. Kemudian ada Jasa Marga naik 709%. Mungkin karena volume kendaraan yang masuk jalan tol naiknya udah cukup bagus. Kemudian ada ITMG itu naik 293% labanya. Jadi dari sebagian banyak yang udah melampirkan laporan keuangannya di semester 1 2021, yakni ada sekitar 22 saham, itu sebagian besar memang membaik kecuali yang saham-saham yang udah gue sebutin tadi. Jadi memang indeks LQ45 ini lumayan bagus kinerjanya. Jadi bisa kita lihat dari saham-saham ini apa aja yang bisa kita pilih. Selanjutnya dari komposisi indeks LQ45 per 18 Agustus 2021, itu yang pertama dari IDX Finance 42%. Kalau di ISG itu IDX Finance sekitar 39%, tapi kalau di LQ45 itu 42%. Kemudian IDX Infra itu 17%, IDX Basic 13%, IDX Non-Cycle, itu non-cycle isinya seperti ini ya, consumer primer, gudang garam, MSP, Java, Unilever, itu 10%. Kemudian IDX Industri, itu isinya ada Astra sama UNTR. Kemudian ada IDX Energy, itu ada tadi si Akra sama ITMG. IDX Cycle dan IDX Property. Tapi yang paling besar di sini adalah IDX Finance. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai meskipun kinerjanya bagus, tapi banyak harga saham yang turun signifikan. Contohnya ini ya, IDX Finance. IDX Finance ini BCA turun 2,5%, BTN turun 17,4%, BRI turun 2,4% dari awal tahun ya. BNI turun 12,15%, Bank Mandiri turun 4,35%. Nah, di antara saham-saham ini kita kali sama weighted-nya itu return sektoralnya si IDX Finance itu sekitar minus 1,52%. Jadi lumayan dalam untuk IDX Finance. Ada komentar untuk IDX Finance, teman-teman? Itu turun 1,5% berarti ya sekitar 7 bulan terakhir ya 1,5. Iya, betul. Secara sektoral ya. Ini ini ngaruh nggak sih sama masuknya si Buka kemarin kan dia porsinya sekitar segitu juga tuh. Sekitar Hmm, 1,5 sampai 2% kan. Tapi tadi sih turun 1,2%-an. Atau mungkin ke saham-saham yang lain gitu larinya. kalau gue bilang sih lebih ke saham si Bang Jago gitu-gitu ya. Kalau gue bilang Ah iya. kesedotnya di Heeh. situ sih kalau gue bilang. Maksudnya Iya bank-bank digital itu ya iya, yang Bang digital itu kalau gue bilang sih kesedotnya ke sana. Terutama Bang Jago ya, Bang Jago nyedot duit banyak banget soalnya dia naik ribuan persen gitu kalau gue bilang. mm-mm. Dan sekarang udah masuk top 10-nya IISG, makanya
saham-saham perbankan yang si lagging kalau bisa dibilang. Soalnya harga kinerjanya udah bagus, tapi harga sahamnya belum naik signifikan. Mungkin dengan adanya udah tanda-tanda mulai berbalik arah nih saham-saham seperti BRI, BNI, BTN, BCA, Bank Mandiri mungkin kedepannya bisa bullish lagi. Selanjutnya yang luar biasa. Kenapa? Oh enggak, maksudnya udah ada inflow juga kan, foreign flow ke situ. Hari ini kayaknya net buy itu BRI, tadi gue lihat sekilas BRI. Yang gue lihat BRI sih tadi. Nah, tapi yang justru hari ini hari Rabu ya. Tapi justru yang luar biasa itu ini dari sektor infrastruktur, tapi infrastrukturnya yang tower ya. Kalau kita lihat tebing naik 83%, tower itu naik 35%, Telkom ya oke lah sosok lah masih naik 3%-an. Mungkin kalau nggak naik hari ini mungkin harganya masih stay di sana aja gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa saham-saham tower ini lumayan cukup ngebantu dari kinerja sektor infrastruktur sebenarnya. Kalau kita lihat di sini PTPP turun 54%, Wika turun 55%. Ini gila sebenarnya kalau gue bilang. Murah banget ya. Oh, pantesan tadi UAS kita juga udah sekitar 700 something. Iya, ini harganya udah turun setengah ya. Loh. Harganya udah turun setengah. Anjir, ini mau dibeli aja harusnya ya. Ya boleh lah, cuman harus dilihat dulu teknikalnya seperti apa. Udah mulai breakout atau enggak itu kalau gue bilang sih gitu ya. Kemudian Excel masih so-so, nggak begitu berubah banyak. Jasa Marga tuh minus 13,6%. Tapi PTPP sama Wika yang kinerjanya bagus, kalau nggak salah Wika ya, seingat gue sih. Oh, justru yang Wika. Bagus. Wika ini kerjanya lumayan, tapi harga saham memang turun karena memang keseret sentimen banyak ya. Tambah di tahun 2020. Sektornya sih ya. Ditambah di 2022 tuh Dinas Pekerjaan Umum itu anggarannya dikurangin sekitar berapa persen, 11% kalau nggak salah. Jadi jadi itu mungkin yang nge-trigger bahwa ya konstruksi ini lagi belum ada katalis positifnya lagi sih setelah bullish beberapa tahun yang lalu. Tapi ya di tahun 2020 itu harga sahamnya mirip-mirip kayak sekarang, bahkan lebih rendah lagi. Tapi dalam hanya waktu 3 bulan sahamnya naik. Gila banget. Makanya gue ngeliat harga segini tuh kayak waktu kita awal-awal kerja nih Pak. Wika, PTPP sih lebih tepatnya kalau gue ingat mah PTPP. Soalnya ini kerjaan gue balik dulu PTPP. Ya kan? Iya PTPP di bawah 1.000 gila ya. Jadi kalau kalian belum tahu ya PTPP ini harga 860 ini kira-kira di tahun 2013 atau 2012 hampir 9 tahun yang lalu ya harganya dan kembali lagi ke sana. Jadi bagi kalian yang baru lihat PTPP ya ini harga 9 tahun yang lalu sebenarnya. Iya. Mungkin sih ya kalau konstruksi ya ini sih ya naiknya kalau ekonominya emang lagi bagus juga gitu. Betul lagi bagus juga. Dan kayak 2014 tuh kan, itu lagi pemilu. Iya lagi pemilu, semuanya jalan jadinya. Jokowi. Kemudian return sektoralnya tuh sekitar 2,24%, bagus banget di antara yang lainnya ya. Dan selanjutnya kita bahas mengenai IDX Basic mungkin ya. Nah di IDX Basic ini Antam returnnya udah berkurang jauh ya. Tadinya tuh lebih dari 24% kalau nggak salah si Antam ini. Jadi pas sahamnya turun-turun terus, jadi sekitar hanya returnnya sekitar 24% dari awal tahun. Kemudian BRPT dengan kinerja yang bagus mungkin bisa naik lebih tinggi lagi ya. Sekarang baru 2,73%. Kemudian INKP, INTP ini belum naik. Kemudian MDK naik 11%, Tekim minus 34%, ini jauh banget. SMGR minus 24%. Nah, ada yang menarik nggak menurut lo semua di antara sektor IDX Basic ini? Paling Inco atau MDKA ya. Nah, MDKA sih gue setuju sih. Yang ada masih ada story ini kan namanya? Story. Dia masuk ESG nggak sih? Iya baterai itulah. Oh iya. Jadi mungkin itu ya. Inco sama nikel buat baterai juga. Nikelnya, oh iya nikel. Iya.
Tapi ini sahamnya udah naik dari tahun kemarin sebenarnya ya, yang udah luar biasa banget gitu di tahun 2020 naiknya kencang banget dan gue nggak ikutan. Mungkin yang kalian juga pada nggak ikutan kali ya, bagaimana? Mungkin ada yang juga ikutan, kongres sebagai ikutan gitu. Tapi ya ini yang kenyataan yang sekarang gitu, bahwa sahamnya sekarang lah udah minus di 2021 meskipun nggak banyak. Ada kemungkinan bisa naik lagi dari mungkin dari bulan September sampai Desember itu masih ada peluang untuk rally lagi saham-saham ini. Untuk IDX Basic sendiri itu return sektoral minus 0,61%. Semen belum lah ya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai IDX non-cycle. Ini mungkin kita bertanya kepada Ibu Diah ya, sang pengabdi Unilever. Unilever. Dia Mas Hikma. Dia gimana dia? Masih pegang? Iya, gue endapin aja terus gue kayak lupakan gitu, kayak bodo amat ya. Bodo amat deh gue. Terpendam ya. Oke, jadi weighted yang terbesar di IDX non-cycle itu sebenarnya sekarang si Cepin ya 3% gitu. Jadi Cepin ini yang lumayan berpengaruh di IDX non-cycle saat ini gitu. Tapi ini weighted-nya bukan per ini ya, per sektor ya, tapi per dari seluruh IDX LQ45 gitu. Tapi di antara saham-saham IDX non-cycle yang paling besar si Cepin 3%. Selanjutnya tuh si Unilever tetap. Mungkin tadinya kalau nggak minus 42% Indofood, mungkin Pak. bisa. Iya. Oh, Indofood ya, sorry. Hah? Iya. Oh iya, Indofood, sorry. 196. Indofood 1,96. Mungkin kalau Unilever nggak turunnya sedalam ini mungkin bisa 3% kali ya. Iya. Oh iya, kan 3%. bisa. Tapi kayaknya emang nomor 1 deh di non-cycle mestinya ya si Unilever. Iya, harusnya ya. Iya, kayaknya iya benar. Gue gak kebayang sih ya, maksudnya Cepin bisa lebih besar di Unilever gitu. Itu something banget sih menurut gue. Tapi meskipun Cepin juga perusahaan besar sih. Gede juga. Iya. Cepin perusahaan besar, bukan perusahaan kecil. Tapi setelah bertahun-tahun Cepin berada di atas dari Unilever gitu. Kemudian yang positif di sini kinerjanya cuma Japfa doang ya, 14,68% dari awal tahun. Sisanya minusnya luar biasa. Oleh karena itu return sektoralnya minus 1,33%. Selanjutnya IDX Industry ini isinya cuma Astra sama ya UNTR. Ya sebenarnya ini perusahaan satu grup lah ya. UT ini minus 26%, Astra minus 13%. Seharusnya sih UT dengan batu bara sih harusnya bisa lebih bagus lagi ya returnnya ya. Mestinya sih. Mestinya. Gue belum melihat kinerjanya UNTR seperti apa. Cuman Astra sendiri labanya minus ya. Kalau yang kita lihat di awal tadi. Astra itu labanya minus sekitar 22%. Itu yang terjadi gitu. Gue nggak tahu minusnya dari mananya. Yang jelas UNTR juga returnnya masih negatif 26%. Nah selanjutnya ini kita beralih ke IDX Energy. IDX Energy itu yang paling besar Adaro ya tetap. Adaro cuman returnnya minus 6,29%. Yang positif itu hanya Akra dan ITMG. Ini yang gue sesalkan sih ya. Gue beli saham batubara tuh bukan ITMG gitu. Tapi saham yang lain. Justru ITMG yang naik sendiri. Gue justru di IDX Energy tuh belinya PTBA sama yang bukan IDX LQ45 tuh sama Indika Energy. Tapi ya sahamnya malah minus gitu. Itu yang gue sesalkan sih sebenarnya. Meskipun Indika Energy kinerjanya bagus tapi belum naik-naik juga sampai detik ini. Naik sebentar terus turun lagi. Kemudian ITMG. Gue juga cuma punya PTBA doang sih. Oh PTBA doang ya. Harusnya kita beli ITMG juga tuh waktu itu. Cuman nggak kebeli. Lu udah juga lu sempat punya kan Mak yang ITMG ya? Iya. Belum masuk lagi. Ya cuman udah naik 18%. Kayaknya juga mungkin bakal gantian sih ya untuk saham dari IDX Energy. Mengingat Pegas ini minusnya udah 38%. Kemudian Medco minusnya 23%. Jadi ada peluang lah di dua saham ini kalau gue bilang. Ya kemungkinan juga Akra sama ITMG bisa naik lagi sih, terutama Adaro ya. Jadi bisa diperhatikan saham-saham dari batubara, kemudian Akra juga bisa diperhatikan kembali, minyak juga bisa diperhatikan kembali. Akra kan juga ada story ini kan dia kan salah satu saham yang masuk kriteria ESG tuh, yang ramah lingkungan. Oh, yang ramah lingkungan ya. Ya yang jelas batubara belum lah ya.
Batu bara tuh karena ini sih kemarin kan yang data ekonominya Cina lebih ini kan lebih rendah dari perkiraan, jadi ya Hmm. mungkin demandnya juga bakal turun gitu. Hmm. Padahal Gue tadi, harga batu bara udah kemana-mana ya. gue tadi baca researchnya siapa ya? Gue lupa dari mana researchnya, dari pemeringkat rating juga sih. Kalau nggak salah itu kan ada yang dilarang ya untuk perusahaan batubara Indonesia dilarang ekspor ke luar negeri itu. Kalau nggak salah si Bumi sama Arutmin. Arutmin kan dekat Arutmin apa Buma itu kan dekat sama si ini ya, siapa, si apa tuh, Delta Dunia Makmur itu kan nggak boleh ekspor ya. Dan kalau Itu misalnya kenapa tuh? itu kalau nggak salah gara-gara apa ya, gue lupa tuh. Nah itu kan nggak boleh ekspor tuh. Yang boleh ekspor kan tinggal si Indah kayak energi, satu lagi sama siapa gue lupa tuh. Nah kalau misalnya supply-nya itu tersendat lagi karena orang-orang banyak yang nggak boleh ekspor, yang boleh ekspor cuma si India sama satu lagi itu. Nah itu justru menurut dia ada kemungkinan besar harga batu bara masih akan stay di atas terus karena memang supply-nya jadi berkurang. Logikanya di situ. Apa karena ini ya kalorinya dipilihin gitu yang lebih bagus? Itu gue lupa gara-garanya kenapa itu nggak boleh ekspor perusahaan Indonesia. Mungkin bisa dibaca sih ya di CNBC Indonesia. Kalau nggak salah kemarin ada beritanya. Gue cuman agak lupa, sorry banget. Beritanya beberapa perusahaan batubara itu dilarang ekspor. Jadi yang diuntungin ya sebenarnya yang bisa ekspor ya, kayak mungkin si Adaro ekspor juga kan. Adaro, ITMG. Iya, kalau nggak salah Adaro yang bagus-bagus. Iya, Adaro. Adaro ITMG. Indi itu PTB. yang ekspor kan. PTBA cuma buat dalam negeri. PTBA jadi ya sebenarnya kalau misalnya supply-nya terbatas, harganya bakal stay di atas ya harusnya bagus sih sebenarnya ya. Cuman gue nggak tahu ya. Karena ini memang di luar kendalinya kita semua gitu. Karena kita bukan big player-nya di pasar. Selanjutnya kita bahas mengenai IDX Health. IDX Health ini ada Kalbe sama mitra keluarga doang. Dan sahamnya sekarang minus 16% sama 11,5%. Ya, IDX Health ini kok gue bilang sih cuma naik pada saat kasus COVID naik tinggi. Kemudian setelahnya ya udah biasa aja gitu. Dan sebenarnya sih bukan itu yang kita harapin ya. Maksud gue kalau misalnya pun kasus COVID udah stay di bawah, kemudian tapi kinerjanya masih bagus ya harusnya bisa naikkan dari kinerja harga sahamnya. Kalau nggak salah Mika ini bagus kalau nggak salah hasil resultnya. Setahu gue sih. Kemudian kita beralih ke dua sektor yang terakhir yakni IDX Cycle sama IDX Property. IDX Cycle ini era yang paling bagus. 35%. Era mantap juga. Era 35% naiknya. SR2 minus 12%, MNC minus 25%. Karena impor barang-barang elektronik tuh sampai ratusan persen tuh pas bulan apa gitu. Iya, emang banyak sih, dan era nih nikmatin banget itu loh, dari iPhone, Xiaomi, terutama Xiaomi sih. Itu nikmatin banget ya. Tapi harga sahamnya naiknya nggak signifikan sih kalau emang dari awal tahun tuh kelihatannya bagus ya 35% ya. Cuman kayak apa sih, menjelang pertengahan tahun tuh kayak kehabisan napas gitu pergerakan sekarang sahamnya. GoPay ya? Iya, sekarang dulu GoPay. Tuh masih 1.300 deh gue ingat pernah beli. Ini stock split dia Sigma. Ini stock split. Oh my god. 1:5. Gak tahu. Gak sadar anjir. Gue juga mikir iya. 1:5 ini stock split. Benar. Lu nggak salah. Stock split. Iya. 1:5 ini. 200. 595 kali 5-nya berapa? 2.975. Udah mau 3.000. Gila. Betul kan naik terus sebenarnya. Makanya gue kaget kok harganya 600. Kalau yang konstruksi tadi nggak ada stock split ya. Emang beneran segitu harganya. Kalau yang apa? Konstruksi tadi. Yang iya konstruksi. Iya, karena konstruksi berapa sih tadi? Bentar ya. 800-an. 700-800. Iya, 700-800 tuh. Nah ini 700-800-an itu nggak ada stock split deh. Kalau si era ya emang stock split, makanya kelihatan harganya sahamnya jadi lebih kecil. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai IDX Property, BSDE, Pewon, sama SMRA. Ini kalau nggak salah juga bagus semua hasilnya ya rata-rata.
Dan gue masih bingung juga kenapa masih harganya masih minus juga. Mungkin karena memang demand-nya belum balik ke kondisi pra-pandemi sih kalau gue bilang ya. Iya, Gue juga ngerasain gitu punya rumah buat disewain itu hampir mau 2 bulan belum ada yang bid yang serius gitu. Gue juga ngerasa pasar properti juga gue bilang waduh lagi susah banget. Akhirnya gue nurunin harga saham nurunin harga sewa properti gue. Itu baru ada yang mau nanyain deh 12 baru ada yang nanyain. Tadinya pas harganya masih agak di atas itu nggak ada yang nanyain sama sekali itu. Dan itu mungkin perusahaan-perusahaan properti juga ngelakuin hal yang sama ya, nurunin marginnya biar ada yang bisa laku gitu propertinya. Kalau gue bilang sih gitu. Betul, nurunin harga. Iya, sekarang tuh yang apartemen juga sih ada yang udah ngebebasin DP gitu. Jadi udah bisa langsung kayak cicilan. Iya. Jadi 11-12 sih ya sama konstruksi juga nih. Jadi ya kendalanya sama di situ. apa? Sama ini mereka sebenarnya pada bagus karena tahun lalu ini kali ya lobes ininya juga gitu. Oh iya. Kalau dibandingin sama kuartal semester 1 2020 kan pasti jeblok banget kan iya, tuh. Iya, itu benar. Iya, ya. Nah, kayak selanjutnya kita ke saham pilihan IDX LQ45. Kalau pilihan gue sendiri sih ya, IDX Finance tuh BTN, BRI, BNI, IDX Infra, gue justru milihnya PTPP sama Wika kalau gue. Setuju sih gue. Soalnya gue masih ada Waskita. Wah, Waskita masih ada ya. Kemudian untuk IDX Basic, gue SMGR sama BRPT. SMGR kenapa? Soalnya SMGR itu di bulan Desember hampir selalu naik kalau nggak salah SMGR itu. Historis. Masih skeptis gue sama main tapi. Iya, emang masih kurang ya. Tapi ya kalau di harga sekarang kalau untuk naik belasan persen mungkin masih bisa sih. Itu pendapat pribadi gue. MDKA tadi masuk apa sih? Basic, cuman kalau gue ini kan pendapat gue pribadi. Nah, mungkin lo MDKA ya, kalau pilihan lo ya. Ya, gue masih tadi kalau basic MDKA. Gue pikir tadi energi ya si Ingo MDKA masuknya basic. Basic masuknya. MDKA basic ya. Basic industry. Oke. Kemudian IDX non cycle, Cepin, Indofood, Java kalau gue. Ya mungkin. Iya. Ada pilihan lain mungkin Unilever atau apa yang masih mempercayainya. itu kalau gue bilang emang masih ada peluang sih. Bodoh amat dah. Ada yang udah bodoh amat ya udah terserah nggak apa-apa. Tapi feeling gue tuh bisa sampai 3.000 kali ya, 38-an gitu. Waduh, jauh juga dong. Nggak tahu sih, sotoy aja. Kemudian IDX Industry, gue Astra sih kalau gue. Ya at least sampai akhir tahun masih ada harapan lah. Kalau IDX Energy pilihan gue Akra, Pegas sama PTBA. Kalau IDX Cycle gue Era sama MNCN. MNCN sebenarnya kinerjanya bagus. Cuman entah kenapa seharga sama belum naik ya. Justru saham saudaranya yang naik terus itu. Iya, yang itu digital BABP. Iya, BABP lah. Saudaranya mulu yang naik, dia mah kagak naik. Gue juga bingung. Kemudian yang terakhir tuh IDX Property, ya BSD sama Powon lah ya. Sebenarnya ini IDX 45 hampir semuanya bisa kita beli. Cuman yang bisa bedain itu adalah bobotnya itu. Kalian mau pakai bobot berapa? Kalau berdasarkan ini kan ada weighted-nya nih, bobotnya 0,47% dari indeks. Kalau kalian mau harga apa? Mau samain kinerja portofolio kalian sama IDX LQ45 ya kalian beli semua gitu sesuai sama apa? Sesuai sama weighted-nya ya. Weighted-nya itu. Cuman kan nggak mungkin ya kalau kayak gitu ya. Kalau jadi susah lah kayak gitu. Jadi kalau saran gue sih mendingan pilih aja. IDX Finance misalnya pilihnya BCA, BRI atau BCA BTN atau BCA Bank Mandiri atau apa itu. Kemudian infra apa segala macam. Jadi dipilih-pilih aja dari masing-masing sektor. IDX LQ45 ini lumayan bisa di tracking dan lumayan oke sebenarnya kalau buat kinerja sih sebenarnya ya. Jadi ya kalau kita beli ya nggak amsyong amat sebenarnya karena memang ada dasarnya gitu pembelian saham-saham ini.
Mungkin itu aja dari kita untuk bahas saham dari saham blue chips. Saatnya beralih ke saham blue chips ya memang udah saatnya mungkin beberapa saham seperti BRI, BNI, BTN itu udah mulai naik. Mudah-mudahan dapat berlanjut lagi sampai akhir tahun. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube dari Recap Kapitalis. Gue Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk menonton episode ini di episode berikutnya. Bye-bye.